Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Binjai hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik, di mana dalam kegiatan coaching kali ini akan dilakukan kegiatan observasi, coach dan coaching secara bergantian. Perkenalkan, saya Dian Abdi dari SMP Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai. Dan rekan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ningsi, saya dari SD Negeri 024776 Binjai Kota. Dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Roslina dari SDN 026791 Kota Binjai. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabarnya Bu Ros? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Ros, hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu? Iya Bu. Oke. Nah, jadi Bu Ros, sebelum Bu Ros nanti melaksanakan kegiatan coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bu Ros. Oke Bu, siap. Nah, jadi Bu, nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung antara coach dan coachee, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah yang dilakukan di dalam kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu, apakah si coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci sesuai yang akan disampaikan nantinya oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jadi di sini Bu, sebelum melakukan proses observasi ya Bu ya, saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan kepada Ibu. Oke, bisa kita mulai ya Bu ya? Bisa Bu. Oke, yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching nantinya Bu? Oke, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang jelas tuh yang pertama kehadiran penuh ya kan Bu. Iya, yang kedua mendengarkan secara aktif dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Jadi Bu, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan nantinya dari kegiatan coaching? Iya, jadi indikator yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini ya Bu ya, saya menginginkan nanti coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi dia dapat menemukan solusinya itu secara mandiri tanpa saya bantu atau tanpa saya memberikan solusi kepadanya. Oke Bu, bagus, keren kali. Nah, baik Bu Ros, silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching ini. Oke, terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Ros. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ros sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Dian. Kemarin Pak Dian ada ngabari saya ya, ada telepon. Iya Bu, saya ada telepon Ibu adalah sedikit mau ngajak bincang-bincang santai langsung sama Ibu. Kira-kira mau ngobrolin apa ya Pak Dian? Ini Bu, ada belakangan ini ada sedikit masalah Bu saat saya mengajar di kelas. Masalah tentang siswa-siswa saya Bu. Jadi harapan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol ini apa ya Pak Dian? Ya paling enggak dengan kita jumpa, saya menyampaikan masalah dengan Ibu adalah nanti dapat solusi Bu dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi Bapak bilang tadi ada permasalahan
dengan peserta didik Bapak ya. Iya. Kira-kira apa itu permasalahannya Pak? Jadi gini Bu Ros, selama belakangan ini murid-murid saya itu kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan boleh dibilang sampai 50% Bu. Jadi mereka itu dalam mengerjakan tugas pun kadang nggak semangat. Intinya mereka nggak semangat lah Bu. Mungkin merasa bosan atau apa seperti itu. Gitu ya Pak Dian ya. Terlalu banyak ya Pak Dian, 50% ya. Iya Ibu, Yang makanya kurang itulah yang jadi fokus dalam pikiran. sekitar separuh dari peserta didik kita kurang fokus dalam menerima pembelajaran, kurang antusias. Kurang antusias Bu. Jadi kira-kira apa penyebabnya anak-anak kita itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran? Kalau saya rasa sih mungkin mereka merasa bosan Bu. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu saya hanya menggunakan metode ceramah dan tidak melibatkan anak-anak di dalam belajar. Mungkin saya hanya banyak menjelaskan, habis itu saya kasih tugas, bahkan terkadang di saat hari itu udah saya kasih tugas sudah selesai pun saya kasih PR lagi untuk mereka ngerjain di rumah. Mungkin itulah yang mereka ngerasa bosan. Gitu ya Pak Dian ya. Jadi kalau melihat penurunan antusiasme peserta didik Bapak ya, jika dari skala angka 1 hingga 10, berarti penurunan peserta didik Bapak itu berada di skala angka berapa ya Pak? Kalau dikaitkan dengan skala ukuran nilai Bu, kalau saya pribadi menilai mungkin ya saat ini murid-murid saya itu ada di skala 4 atau 5 Bu, maksimal 5 lah Bu, karena hampir 50% nih Bu yang bosan gitu, nggak antusias dalam mengikuti belajar. Jadi pasti Bapak ingin mengalami peningkatan nih Pak ya. Jadi mau ke peningkatan ke skala berapa ya? Antusiasme peserta didik kita. Kalau untuk antusias anak-anak dalam belajar, saya pengennya Bu, harapannya itu kalau di skala penilaian minimal 7 sampai 8 Bu, paling nggak, supaya adalah peningkatan supaya mereka juga lebih mudah dalam pembelajaran. Jadi Bapak kan menginginkan skala yang lebih meningkat ya Pak ya, ke angka 8. Pasti kita butuh usaha ya kan, butuh strategi untuk memperoleh nilai tersebut. Apa sih usaha-usaha Bapak untuk mencapai angka skala 8 tersebut? Mungkin untuk bisa mencapai skala 8 itu ada beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan. Yang pertama itu menyusun rencana pembelajaran yang bisa menarik untuk siswa Bu, supaya mereka bisa tertarik, pelajaran yang menyenangkan Bu, itu yang pertama kita buat rencana itu. Baru yang kedua mungkin saya akan menerapkan pembelajaran supaya anak-anak itu menarik. Misalnya kita gunakan, sekarang ini kan lagi musimnya teknologi Bu, jadi lagi apa ya, kalau anak-anak bilang sekarang lagi hitnya main gadget dan sebagainya. Mungkin dari YouTube akun-akun itu bisa kita ambil, dari apa ya Bu, Instagram mungkin bisa kita ambil. Jadi kita ambil konten-konten untuk mereka bisa ikut di dalam pembelajaran. Nanti kita bisa ambil sajikan mereka sebuah video, mungkin dengan perubahan-perubahan pembelajaran yang kita lakukan, mereka bisa menjadi tertarik Bu dalam belajar gitu. Keren sekali Pak Dian ya. Memang masa digital ini, era digital ini anak-anak itu butuh yang namanya perubahan pola pikir dari pembelajaran kita ya. Jangan monoton lagi. Jadi kapan nih Pak Dian akan melaksanakan rencana-rencana tadi? Kalau rencana itu saya akan laksanakan nggak lama ya Bu, mungkin paling lama kali dalam 3 hari ke depan Bu, supaya bisalah diterapkan, bisa saya nggak jadi beban lagi Bu. Kenapa bisa sampai segini banyak siswa ini yang cenderung tidak menarik dalam belajar sampai 50%. Jadi mungkin itu bisa saya terapkan dalam 3 hari ke depan, supaya nanti setelah itu udah nyaman Bu melaksanakan pembelajaran, siswa juga ada mulai ada perubahan atau pembelajaran yang baru, mereka jauh lebih tertarik lagi seperti itu. Oke. Luar biasa ya rencana-rencana Bapak ini. Jadi apa komitmen Bapak selanjutnya terhadap permasalahan ini? Nah, jadi komitmen itu untuk permasalahan ini saya yang pertama nanti saya akan coba Bu buat yang namanya strategi pembelajaran agar mereka itu bisa, yang pertama bisa tertarik di dalam belajar, semangat mereka balik kembali Bu. Jadi strategi yang akan saya buat tuh
buat RPP baru, bagaimana mereka bisa merasa nyaman, tenang dalam belajar. Dan kalau kita kaitkan dalam kurikulum merdeka itu jadi artinya supaya mereka juga bisa merasakan merdeka belajar itu siswa. Nah yang kedua mungkin saya akan bisa buat metode pembelajaran itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi dengan berdiferensiasi itu nanti kita kelompokkan siswa-siswa, jadi mereka bisa langsung terjun di dalam pembelajaran aktif. Jadi mereka langsung bermain aktif dalam belajar supaya mereka juga bisa menghilangkan kebosanannya, jenuhnya itu. Jadi mereka berperan langsung. Setelah itu kita bisa manfaatkan nih siswa-siswa yang sudah lebih duluan mendapat pembelajaran. Jadi kita manfaatkan teman sebaya di dalam pembelajaran itu sih yang akan saya inginkan. Oke Pak, keren sekali ya rencana-rencana Bapak ini. Pasti saya optimis ini rencana-rencana Bapak ini membuat peningkatan antusiasme peserta didik Bapak nanti dalam belajar. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini ya Pak ya, bagaimana perasaan Bapak? Nah, jadi setelah ngobrol dengan Bu Ros ini, alhamdulillah udah enak Bu, nyaman. Jadi udah plong lah gitu Bu, yang selama ini saya rasakan. Mungkin alhamdulillah berkat bertemu dengan Bu Ros bisa kita berbagi. Akhirnya masalah ini dapat diselesaikan juga, dapatlah titik temunya untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Dian ya. Semoga obrolan kita ini memperoleh manfaat bukan hanya bagi Pak Dian, juga bagi saya ya. Karena di awal tadi pertemuan kita Pak Dian yang ingin meminta solusi dari saya. Bahkan Pak Dian itu udah mampet kali ya kan. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol santai ternyata solusi itu Bapak yang menemukan sendirinya. Hebat ya Pak Dian ya, keren sekali. Jadi ini menjadi inspirasi bagi saya juga sebagai guru ya. Karena guru itu memang harus belajar sepanjang hayat. Oke Pak Dian, saya tunggu kabarnya selanjutnya mengenai cerita-cerita Bapak ini. Saya tunggu kabar selanjutnya Bapak. Ya, jadi terima kasih juga nih Bu Ibu sudah meluangkan waktu. Nah jadi nanti setelah saya melakukan aksi pada siswa tersebut, paling lama dari saya janji 3 hari, setelah itu nanti saya hubungi Ibu untuk kembali kita berbincang santai lagi. Saya akan sampaikan hasilnya bagaimana. Oke. Nah kalau perlu pun nih, kalau Ibu ada waktu saat saya nanti mau konsultasi, bisa nggak Ibu hadir untuk melihat langsung? Oke, siap Pak Dian, siap. Siap Pak Dian. Saya tunggu kabar dari Pak Dian ya. Jadi terima kasih banyak nih Bu Ros waktunya, sudah meluangkan waktu. Saya juga dapatkan tuntasan masalah ini dengan baik. Tinggal aksi lah yang dijalankan nantinya. Oke, jangan sungkan-sungkan Pak Dian jika ada masalah ya. Nanti saya juga ada masalah ini menghubungi Pak Dian juga ini ya kan. Siap Ibu. Oke, Siap. terima kasih Pak Oke, Dian. terima kasih banyak juga Bu Ros. Oke, assalamualaikum. Baik Bu Ros, bagaimana perasaan Bu Ros setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi Bu? Alhamdulillah perasaannya senang ya Bu, karena proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi tadi Ibu telah melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Dian ya Bu ya. Iya, di mana Ibu menjadi seorang coachnya dan Pak Dian adalah seorang coachingnya. Oke Bu. Nah jadi Bu, setelah melaksanakan kegiatan coaching, saya ingin bertanya-tanya sedikit lagi nih Bu dengan Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, siap. Oke. Jadi Bu, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan di kegiatan coaching yang Ibu laksanakan tadi bersama Pak Dian yang berkaitan dengan indikator ketercapaian Ibu? Sudah saya lakukan ya Bu Iya. ya dalam proses coaching bersama coach saya Pak Dian. Iya. Saya sudah melakukan alur tirta, di mana di alur tirta itu saya sudah melakukan tujuan, identifikasi, rencana, dan terakhir tanggung jawab. Oke Bu. Nah lanjut yang kedua ya Bu ya. Jadi kompetensi apa ya Bu ya yang sudah Ibu kembangkan setelah proses kegiatan coaching tadi berlangsung Bu? Jadi yang ingin saya kembangkan lagi yakni saya ingin mendalami lagi proses alur tirta ini agar nanti kedepannya coaching-coaching yang akan saya lakukan itu lebih maksimal Bu. Oh Bu, bagus itu Bu. Jadi kita lebih mendalami lagi ya Bu ya daripada alur tirta tadi. Oke Bu. Jadi Bu,
menurut saya Bu, kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi, kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan dengan Pak Dian tadi, saya lihat sudah sangat bagus Bu. Karena saya juga sudah melihat adanya alur tirta di dalamnya kan Bu. Oke, jadi Bu, alur tirta yang dimaksud itu Bu, yang pertama itu tujuan. Saya tadi juga sudah melihat ada tujuan di dalam kegiatan coaching Ibu, yaitu tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas itu Bu, yaitu bahwasanya si coach tadi ingin mencari sebuah solusi atas permasalahannya, yaitu mengenai tentang tadi penurunan antusias peserta di dalam pembelajarannya Bu ya. Nah, yang kedua itu saya juga sudah melihat bahwasanya Ibu sebagai coach juga sudah memberikan identifikasi daripada masalah dengan memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach tadi menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus lebih mengasihkan gitu Bu. Lebih banyak lagi sumber-sumber dan tugas-tugas itu yang diberikan kepada peserta didik itu harus sesuai sehingga peserta didik tadi tidak bosan gitu kan Bu. Oke, yang ketiga itu saya juga sudah melihat adanya rencana aksi, ya kan Bu? Jadi coach di sini Ibu lah sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach tadi merencanakan hal-hal, bagaimana dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan dia. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu, yang paling penting nih ya Bu ya, yaitu sebuah tanggung jawab. Nah, jadi coach juga sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh seorang coach tadi. Dan ternyata Bu, membuat si coach tadi menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai seorang pengamat. Ya, jadi di sini Bu, selain jadi seorang pengamat dari kegiatan coaching Ibu, saya juga mendapatkan inspirasi Bu, inspirasi di mana nantinya apabila saya juga mendapatkan masalah, saya tentunya akan bisa mencari Bu Ros ya untuk saling sharing-sharing ya Bu, sehingga namanya juga manusia ya Bu, mana mungkin nggak ada masalah. Apalagi kita guru ya Bu ya. Iya benar Bu. Iya, jadi terima kasih banyak Bu Idar sudah menjadi observer bagi proses coaching saya kali ini. Semoga proses coaching saya ini mendapatkan manfaat bagi kita semua ya Bu Oke, Idar Bu. ya. Terima kasih sekali lagi waktunya, Bu Sama-sama Idar. Bu. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Pak Dian. Nah, jadi untuk hari ini Ibu Ida ada kegiatan melakukan proses coaching dengan Ibu Roslina ya. Iya benar sekali Pak Dian. Nah, jadi untuk kegiatan coaching kali ini saya menjadi observasi untuk kegiatan Ibu. Nah, sebelum melakukan proses coaching yang akan dilakukan, ada sedikit yang akan kita bicarakan terlebih dahulu nih Bu. Ya, boleh Pak, Nah, silakan. jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci sesuai yang disampaikan coach. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Nah, baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan akan saya lakukan nih. Ya, boleh. Nah, yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Yang pertama ya sudah pasti itu Pak, kehadiran pendengar. Yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coachingnya itu mengerti maksud dan tujuan saya. Nah, baik. Jadi tadi ada 3 kompetensi yang disampaikan. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga membuat pertanyaan. Nah, yang kedua ini Bu, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu inginkan gitu pada proses coaching ini? Jadi indikator ketercapaiannya itu Pak, saya itu mengharapkan ya Pak nanti dari kegiatan coaching ini ya seorang coach tadi itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, solusi dari permasalahan sendiri. Iya, Ya. iya. Baik.
Baik Ibu, jadi silakan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Rosina. Nanti setelah proses coaching kita cerita-cerita lagi pasca observasi ini ya Ibu. Oke Ya. Pak Dian. Jadi selamat Ibu ya melakukan coaching dengan Ibu Iya. Terima Rosina, kasih Pak. mudah-mudahan berhasil. Iya, amin. Terima kasih Ibu. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Ras. Waalaikumsalam Bu Ida. Iya, apa kabarnya nih Bu Ras? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Bu Ida bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Oh iya Bu Ros, kemarin Bu Ros ada menelpon saya. Iya Bu Ida. Iya, Kemarin saya nelpon Bu Ida. gitu. Jadi kira-kira Bu Ros kemarin mau nelpon apa ya Bu Ros? Terputus semalam soalnya kan Bu. Iya Bu Ida, karena ada permasalahan mengenai peserta didik saya. Jadi saya tuh pengen ngobrol-ngobrol curhatnya sama Bu Ida. Ternyata Bu Ida belum ada waktu. Iya Bu Ros, kemarin saya memang sibuk sekali Bu, banyak kali kegiatan Bu, maklumnya ya Bu ya. Apa Bu Ida? Oke, jadi hari ini Bu, saya kebetulan ada waktu nih Bu. 20 hingga 30 menit, bisalah waktu akan saya berikan untuk Bu Ros. Oke, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Jadi Bu Ros, dari pertemuan kita ini ya kan Bu Ros, kira-kira harapan apa yang nantinya ingin Ibu dapatkan? Jadi saya ingin menemukan solusi. Jadi saya ingin meminta Ibu memberi solusi dari permasalahan saya. Oh gitu Bu. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapin ini sampai saya lihat Ibu kok galau kali dari semalam bolak-balik nelpon gitu. Ceritalah Bu. Iya Bu Ida, kemarin Ibu belum ada waktu ya. Iya. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah ada waktu. Jadi permasalahannya mengenai peserta didik saya Bu. Jadi peserta didik saya belakangan ini kurang fokus dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh gitu Bu Ros. Jadi peserta didik Ibu itu mengalami penurunan ya Bu ya dalam pembelajaran. Jadi Bu, saya ingin bertanya nih ya Bu ya. Dari perbincangan kita Iya. ini Bu, harapan Ibu itu apa nantinya bagi peserta didik Ibu dan bagi Ibu juga? Jadi saya ingin peserta didik saya itu mengalami peningkatan dalam proses pembelajarannya, yaitu fokuslah dia menerima pembelajaran yang saya berikan ya Bu ya. Karena selama ini saya lihat fokusnya tuh udah nggak ada. Terus itu nilai-nilainya itu pun udah menurun sekali gitu dari yang sebelumnya. Begitu Bu. Jadi kalau kita beri skala nih ya Bu ya, kita levelkan lah ya kan Bu, skala dari 1 hingga 10. Kira-kira permasalahan Ibu ini terletak di level yang mana ini Bu? Permasalahan peserta didik saya ini berada di skala 6 Bu. Oh 6. Jadi harapan Ibu nantinya mengalami peningkatan tentunya ya kan Bu, di level nomor berapa itu Bu? Minimal mengalami peningkatan di level 8 lah Bu. Oh begitu, bagus ya Bu ya. Berarti Ibu harus berupaya ya Bu ya untuk meningkatkan lagi antusias pembelajaran Ibu di kelas gitu Bu. Jadi Bu, tadi kan Ibu berbicara masalah penurunan ya Bu ya, antusias pembelajaran peserta didik Ibu ya gitu Bu. Jadi kira-kira penyebabnya itu apa Bu? Jadi mungkin ya Bu ya, selama ini kan proses pembelajaran yang saya berikan itu terlalu berpusat kepada guru. Oh gitu. Jadi saya kurang memberikan ruang kepada peserta didik saya. Saya masih menggunakan metode-metode ceramah, jadi masih monoton ya Bu ya. Kemudian saya menyuruh peserta didik saya itu mengerjakan tugas itu berdasarkan dari buku paket yang kami berikan. Mungkin jadi peserta didik saya merasa jenuh atau bosan. Oh gitu Bu. Oh, karena tadi pembelajarannya berpusatnya cenderung ke guru nih ya Bu ya. Anak didik tadi jadi terkesan pasif ya Bu ya. Jadi kira-kira nih Bu ya, dari permasalahan Ibu ini ada nggak gitu Ibu ingin bagaimana gitu menemukan solusinya atau bagaimana cara Ibu menyikapinya gitu Bu? Ya, jadi saya ingin mengubah strategi pembelajaran saya ya Bu Ida ya, yang dari berpusat pada guru, saya ingin mengubahnya menjadi berpusat kepada murid gitu. Oh gitu Bu. Jadi itulah Ibu ingin mengubah strategi Ibu ya, yang tadinya dari berpusat pada guru ingin Ibu ubah ke peserta didik. Tentunya itu ada langkah-langkahnya ya kan Bu. Coba bisa Ibu ceritakan langkah-langkahnya itu bagaimana Bu yang pembelajaran berpusat, yang dikatakan pembelajaran berpusat pada peserta didik tadi Bu. Jadi begini Bu Ida. Jadi saya mengharapkan nanti pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik
didik, saya akan menerapkan pembelajaran itu berdasarkan minat dan bakat mereka, berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Jadi mereka itu belajar itu senang sekarang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi ibaratnya pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan saya terapkan di kelas. Adakah Bu komitmen lain Bu ya untuk mengatasi supaya pembelajaran yang dilakukan di kelas itu bisa pada tadi Selain pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, saya akan melakukan pembelajaran yang berbasis IT. Karena ini udah zaman digital ya. Iya Bu, benar ya. sekali Bu. Saya bisa mengupload, mendownload dari aplikasi YouTube. Iya. Pembelajaran kan banyak yang menarik Bu ya. Iya, dari iya, situ iya, ya. iya. Jadi anak-anak ini mungkin dengan saya memberikan pembelajaran yang menarik berupa video, Iya. mungkin mereka akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Iya benar sekali Bu, benar sekali. Apalagi kita lihat sekarang ya Bu, anak-anak sekarang ini yang saya lihat itu belum sekolah aja udah pegangannya handphone. Iya, bagus sekali Bu. Jadi Bu, kira-kira kapan itu ya Bu strategi itu akan Ibu luncurkan lah atau Ibu laksanakan di kelas? Insya Allah 2 hari ke depan nih Bu Ida, kayaknya udah semangat ini karena udah cerita-cerita sama Bu Ida nih yang akan segera saya laksanakan 2 hari ke depan. 2 hari ke depan akan Ibu laksanakan ya kan Bu ya. Jadi nih ya Bu ya, dari perbincangan kita ini ya Bu dari tadi hingga sekarang, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Ida ya, yang dari kemarin yang masih Galau, udah sedikit bingung gitu kan, sekarang sudah merasa lega dan tenang Bu Ida. alhamdulillah. Berarti perbincangan kita ini membuahkan hasil nih ya Bu. Iya. Jadi kan Bu, tentunya Ibu kan mengharapkan hasil nih. Nah, saya juga Bu. Saya juga menunggu hasil dari Ibu. Bagaimana Ibu melaksanakan strategi Ibu nantinya di kelas. Kira-kira berhasil atau enggak kan Bu? Oke Bu, jadi saya tunggu kabar dari Ibu selanjutnya. Oke, siap Bu Ida. Nanti setelah saya melakukan proses pembelajaran ini, saya akan menghubungi Bu Ida lagi. Semoga Bu Ida ada waktunya ya. Mudah-mudahan ya Bu, akan saya beri waktu untuk Bu Ros. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Ida. Ya sama-sama Bu Ros. Oke. Terima kasih ya Bu Ros. Bu Ros juga sudah memberikan inspirasi ke saya ya kan Bu, mengenai bagaimana cara menyikapi anak didik kita yang mengalami penurunan ya Bu dalam pembelajaran. Semoga apa yang Ibu rencanakan, yang akan Ibu laksanakan nantinya berhasil dan membuahkan hasil yang maksimal ya kan Bu Ros. Oke. Terima kasih Bu Ida ya Iya, atas Bu. waktunya. Sama-sama. Nanti saya akan hubungi lagi Bu Ida. Iya, saya tunggu ya Bu ya kabar selanjutnya. Waalaikumsalam Bu Ros. Baik Ibu Ida, Ibu tadi telah melakukan coachingnya dengan Ibu Roslina. Iya benar. Nah baik, bagaimana hasil coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar nih menurut Ibu? Alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan lancar karena di situ Kulci sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya, juga ketenangan dalam hatinya. Nah baik, jadi alhamdulillah Bu ya berjalan lancar. Tadi saya juga melihat udah sangat baik sih yang Ibu lakukan tadi di dalam proses coaching itu. Nah setelah melakukan observasi ini Bu dari kegiatan tadi Ibu, proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih pada Ibu. Lalu Pak Nah jadi yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan gitu. yang udah jelas ya Pak ya, saya itu sudah melaksanakan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Itu dimana ada tujuan, ada identifikasi, dan ada rencana aksi, dan yang jelas yang terakhir itu tanggung jawab. Bagus sekali ya Bu. Jadi tadi Ibu katakan ada dengan alur tirta. Jadi waktu proses coaching tadi juga saya sudah melihat alur tirta di dalamnya Ibu. Jadi, nah yang kedua ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching yang Ibu lakukan saat ini gitu, ke depannya gitu. Jadi Pak, saya ingin lebih mendalami lagi Pak, bagaimana sih proses alur tirta yang baik itu, sehingga nantinya menjadi refleksi bagi saya dan melakukan perbaikan-perbaikan di kegiatan coaching-coaching selanjutnya, sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih baik lagi Pak. Nah baik, jadi menurut saya Bu sebagai observer, setelah mengamati kegiatan proses coaching ini bersama Bu Rosina tadi, Ibu sebagai coach sudah sangat bagus Bu, dan sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Karena proses coachingnya yang Ibu lakukan sudah terdapat proses alur tirta. Proses alur tirta ini
dimana di dalamnya itu ada tujuan. Di dalam tujuan itu sudah nampak jelas bahwasannya coach itu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan peserta didik. Nah, lalu yang kedua ada yang identifikasi. Di dalam proses tadi juga sudah nampak identifikasinya itu, yaitu coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus mengasihkan bagi siswanya. Lalu yang ketiga ada rencana aksi, dan tadi juga ya nampak di dalam proses itu bahwasanya di dalam rencana aksi itu coach memberikan pertanyaannya yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, di dalam tanggung jawab itu juga sudah kelihatan tadi di dalam proses coaching, di mana coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan itu tadi sudah nampak jelas Ibu dalam proses kegiatan itu semua. Jadi sebagai observer, saya menilai proses yang sudah Ibu lakukan, proses coaching tadi sudah sangat baik sekali Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dian atas masukannya. Jadi terima kasih juga Ibu sudah melakukan proses ini dan melibatkan saya. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Mas. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Kalian akan melakukan proses coaching ya? Oke, sebelum melakukan proses coaching ya Pak Dian ya, ada sedikit yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Boleh Ibu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci sesuai yang disampaikan oleh coachee, dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan jangan lupa ya Pak Dian ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Dian, sebelum melakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dian. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching hari ini? Nah baik Bu, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya laksanakan. Yang pertama itu yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 kompetensi ya Pak ya, kompetensi coaching. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak Din ya. Yang kedua, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak inginkan pada proses coaching hari ini? Nah, jadi yang ingin indikator itu yang ingin saya laksanakan itu dalam ketercapaian coaching ini, yaitu saya ingin nanti Bu di dalam pelaksanaan coaching, di saat coach itu menyampaikan permasalahannya, saya tidak memberikan solusi, tapi solusi itu nanti justru datang dari coach itu sendiri. Seperti itu. Keren sekali ya Pak Dian ya. Baik Pak Dian, silakan Bapak melakukan proses coaching, dan setelah proses coaching nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pasca observasi ya Pak Dian ya. Selamat melakukan coaching dan semoga hasilnya nanti maksimal ya Pak Dian ya. Terima kasih Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Dian. Gimana kabarnya nih Bu Ida? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Iya Pak. Bagaimana kabar dengan Pak Dian? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya Bu ya. Amin, amin, amin. Oh iya, kemarin Ibu Ida ada telepon saya, katanya ada yang mau diomongin ini Bu Ida. Iya Pak Dian, semalam saya nelpon Pak Dian nggak bisa gitu. Sebenarnya saya ingin minta waktu Pak Dian, kira-kira ada nggak ya waktu Bapak hari ini? Oh, jadi alhamdulillah hari ini saya ada waktu. Sebenarnya sih kalau untuk waktu, bicara waktu untuk Bu Ida nih apa sih yang nggak ada gitu loh. Cuman mohon maaf saya kemarin memang lagi sibuk. Jadi hari inilah saya ada waktu. Jadi
Jadi saya siap nih apapun yang mau Ibu kita bincang-bincang santai tentang apapun siap gitu ngobrol. Gitu ya Pak. Jadi langsung saja ceritanya Pak ya. Apa itu Ibu? Jadi Pak gini Pak, saya ini ada unek-unek nih Pak yang udah lama nih saya ingin bincang-bincangkan dengan Pak Dian, mana tahu nantinya dari perbincangan kita ini jadi adem gitu Pak pikiran saya gitu. Oh gitu Bu ya. Jadi sebenarnya kita ngobrol santai aja nih. Iya, Kalau perlu pun sebetulnya nggak bahas masalah ini Ibu. Udah Iya. lama juga kita nggak pernah jumpa. itulah Pak nggak Tapi enak ya Pak. karena Ibu udah katanya ada yang mau diomongin. Hmm, Tadi Ibu bilang ada unek-unek lah. Jadi hmm. kira-kira kalau boleh tahu nih Bu, apa sih masalah yang Ibu hadapin ini Bu? Ya biasalah Pak, permasalahan yang dipikirkan guru itu apalagi kalau bukan anak didik ya kan Pak. Jadi Pak, anak didik saya itu di dalam kelas itu tidak seperti biasanya Pak. Gitu Bu ya. Maksudnya nggak seperti biasa gimana? Ada penurunan tuh Pak dalam antusias mereka dalam belajar. Ada penurunan dalam belajar Bu ya. Mm-mm. Oh. Jadi mungkin Ibu kalau dalam kita sebagai sama-sama guru, Iya. sebetulnya masalah murid itu kan masalah kita semua gitu Ibu. Iya benar. Jadi kalau kita balik tadi Ibu bilang masalah dengan anak yang mulai penurunan dalam belajar. Nah, Ibu udah sampaikan nih masalah-masalah saya. Kalau misalnya lah kita bahas masalah ini, kira-kira harapan apa sih yang Ibu inginkan dari masalah ini nantinya setelah perbincangan kita ini gitu. Yang jelas Pak ya tadi Pak membuat hati tenang, nyaman, Tenang. pikiran pun jadi plong dan masalah saya juga mendapatkan solusinya. Oh, jadi dalam pembicaraan ini saya rasa kita nggak perlu lah Bu bicarakan solusi dulu, karena kan masalahnya saya rasa juga masalah kita bersama, itu semua guru punya masalah. Jadi ini Bu, kalau sambil obrolan santai nih, Iya. Ibu ada masalah, tapi dari awal kita jumpa sampai sekarang loh Bu, kayaknya Ibu nggak punya masalah sama sekali gitu loh Bu. Nampaknya Kenangan Ibu selalu senyum, tertawa, kayaknya nggak ada masalah sama sekali gitu loh. ya itulah saya Pak. Dari luarnya nampaknya ceria Pak, tapi di sini Pak aduh banyak sekali unek-uneknya Pak. Gitu ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, apa sih kendala sebenarnya Bu yang menyebabkan anak-anak itu menjadi turun di dalam minat belajarnya? Nah itulah Pak, setelah saya pikir-pikir nih Pak, saya merefleksi diri saya pikir kembali. Sepertinya saya selama ini memberikan pembelajaran yang terlalu banyak kepada anak-anak, seperti memberikan PR yang tiada batas gitu, PR, dan mencatat buku sampai habis, lalu di sini pun saya melakukan pembelajaran itu sepertinya hanya berpusat kepada saya Pak. Anak-anak tadi terkesan jadi pasif gitu. Jadi intinya anak-anak jadi bosan nih Bu ya Iya. dengan pelajaran, apalagi itulah sifat anak-anak Ibu yang suka bermain, akhirnya harus kita bebani dengan tugas dan PR dulu gitu. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan kendala tersebut Ibu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira ini Bu, dari Iya. masalah ini kalau kita ambillah tadi kan Ibu bilang tuh sampai 50% ya Bu ya. Iya Pak. Banyak ya Bu, berarti hampir setengah Iya setengah hampir kelasnya setengah. sendiri Bu Hampir ya. setengah ya Pak. Jadi kira-kira nih kalau kita kaitkan dengan skala penilaian Bu, antara nilai 1 sampai 10, kira-kira di skala nilai berapa itu murid-murid itu sampai 10? Ya kalau dinilai ya yang jelas namanya 50% ya Pak, itu pasti setengahnya ya kan Pak. Di angka 5 itu Pak. Yang kali 5 ya. Heeh. Berarti kan itu udah jauh kali sebetulnya Bu ya, Iya, sampai jauh, 50% sendiri ya. Jadi kalaulah tadi Bu bilang itu penurunnya dalam skala penilaian itu di angka 5. Berarti kalau kita kaitkan nilai rapor ini angka nilai merah ini Ini kan Bu. merah Gitu. Pak, merah. Artinya kalau itu diterapkan berarti kan gurunya juga nilai merah ini Bu. Itu Pak yang menjadi beban Nah saya. baik, jadi kalau dengan skala nilai tadi Bu, tadi Bu katakan udah nilai merah, nilai merah 5. Kalaulah ini harapan Ibu dengan skala penilaian kembali, kalau dengan nanti ada perubahan yang Ibu lakukan, kira-kira titik keberhasilan itu sampai di angka berapa sih Bu dalam skala penilaian itu yang mau Ibu tuju? Ya minimal di angka 8 lah Pak. Di angka 8. Iya, iya. Supaya menghilangi merahnya Ibu. Iya bener Pak. Supaya kita jadi guru kan berhasil. Iya gitu. berhasil. Jadi kembali ke masalah tadi. Ibu tadi mau menargetkan mencapai tujuan nilai itu sampai dengan angka 8 gitu Ibu ya. Iya. Jadi untuk mencapai itu kan ada langkah-langkahnya itu. Iya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan?
Ya, yang jelas nih ya Pak ya, saya akan mengganti strategi saya dalam melaksanakan pembelajaran begitu Pak. Mengganti strateginya. Iya. Nah, lalu selama ini yang udah Ibu lakukan sebetulnya strategi pembelajaran atau rencana pembelajaran itu dalam kelas tuh apa saja sebetulnya? Ya, yang seperti saya katakan tadi Pak sebelumnya ya, pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru gitu. Oh, berarti hanya kita yang guru hanya menjelaskan aja gitu Iya, ya. Jadi gitulah Pak. siswa nggak dilibatkan ya. Iya, itu Nah, dia. balik ke tadi Ibu. Nah, Ibu Mm. tadi mau membuat strategi yang baru. Kira-kira strategi apa itu Bu bisa merubah itu semua? Ya, saya akan mencoba Pak pembelajaran itu lebih berpusat kepada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Itu bagus tuh Bu, setuju saya Ibu. Jadi kalau kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan berarti di situ siswa terlibat langsung nih Bu. Iya. Ya, dengan terlibat langsung secara nggak sengaja mereka belajar, juga ada waktu sambil bermain, itulah mungkin yang menghilangkan kebosanan mereka Pak. nih. Benar Pak. Kira-kira apa lagi Bu selain itu yang bisa Ibu ubah dalam pembelajaran berikutnya? Ya itu tadi lah ya kan Pak, kalau pembelajaran tadi bersifat berdiferensiasi kan kita akan mengelompokkan siswa tadi sesuai dengan minat, bakat, dan karakter mereka. Nah kebetulan nih Pak, karakter dan minat peserta didik saya itu lebih cenderung itu menggunakan IT Pak. Nah jadi saya ingin mencoba nanti menggunakan media dalam pembelajaran itu dalam bentuk IT Pak, seperti penayangan video-video pembelajaran yang saya tayangkan lewat YouTube, nah gitu, ataupun pengerjaan tugasnya itu bisa dilakukan dengan yang lagi tren sekarang nih Pak, TikTok. Nah, TikTok iya. kan. Nah, seperti itulah Pak. Jadi setuju sekali Bu itu Bu. Jadi sekarang zamannya digital ini. Iya. Lagi ngetren-ngetrennya, bahkan anak kecil aja pun sekarang udah Iya. pandai main handphone. Benar sekali. Yang besar aja belum pandai, yang kecil udah pandai. Itulah Pak, jadi kita Jadi, juga mau kalah ya Pak. Itu ya. juga memang yang bisa Iya. membangkitkan minat mereka. Iya. Cuman ini Bu, Mm-hmm. berarti dalam hal ini, Ibu yang mencari konten-kontennya gitu yang akan disampaikan. Iya lah Pak, ada pasti. Jadi kalau inilah nanti udah Ibu laksanakan itu ininya, lalu komitmen Ibu itu apa sih untuk melaksanakan ini? Komitmen saya itu udah jelas tuh ya Pak ya, saya membuat perencanaan dulu nih ya Pak ya, kan saya susun dulu sebuah perencanaan yang matang sehingga nantinya strategi yang akan saya berikan ke anak-anak itu akan berhasil. Nah, seperti itu Pak. Jadi setelah tadi Bu udah sampaikan itu semua, lalu sekarang Bu kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan itu Bu? Itu Pak ada pantun sedikit, ikan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Nah kemungkinan Pak akan saya laksanakan itu dalam waktu dekat ini Pak, mungkin dalam minggu ini 2 atau 3 hari gitu. 2-3 hari. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan itu dalam 2-3 hari dengan penerapan strategi tadi. Iya benar. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak atas doanya. Nah, jadi kita kembali di awal nih Bu. Ibu tadi ngajak jumpa saya untuk berbincang santai, menyampaikan masalah Ibu. Dan bahkan Ibu tadi minta solusi. Tapi alhamdulillah nih Bu, dengan perbincangan santai kita, alhamdulillah membuahkan hasil. Solusi sudah didapatkan ini Bu. Bahkan dari Ibu sendiri langsung tanpa saya ngasih solusi. Jadi mungkin inilah salah satu manfaat juga, kita ada ketemu sharing-sharing. Kalau hari ini Ibu mungkin menyampaikan masalah dengan saya, mungkin lain waktu nanti saya punya masalah, saya baru hubungin Ibu Ida. Bisa kita saling. Jadi luar biasa Bu, ini jadi inspirasi saya juga nih Bu untuk pembelajaran pribadi saya ke depan. Jadi Ibu ternyata menyampaikan masalah Ibu, bagi saya sendiri jadi pembelajaran sama saya Bu, nambah ilmu pengetahuan Bu. Jadi kalau ada masalah itu saya nggak perlu pusing Bu, udah bisa Ibu terapkan dengan solusi Ibu tadi. Jadi alhamdulillah nih ya Bu, kita udah dapat solusi ini yang terbaik. Terima kasih ya Pak Dian ya udah ngasih waktu ke saya nih ya Pak ya. Akhirnya saya udah plong ini Pak rasanya kan gitu. Jadi permasalahan saya pun juga akhirnya mendapatkan solusi berkat Pak Dian juga ini dengan bincang-bincang kita ini. Harapan saya jadi mudah-mudahan terwujud lah gitu lah ya kan Pak. Jadi terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang udah Bapak luangkan ke saya. Iya, saya juga terima kasih juga nih Ibu udah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan tadi apa yang udah Ibu sampaikan dapat Ibu laksanakan dengan baik dan dapat terwujud Bu. Jadi tujuan Ibu tuh udah nggak
Ibu udah nggak pusing lagi, Ibu udah enak, udah plong tadi Ibu ya, udah nyaman seperti itu. Iya, Pak. Jadi makasih juga Ibu sudah mau berbagi dengan saya, dan itu jadi inspirasi bagi saya juga. Jadi terima kasih banyak Ibu Ida. Ya, sama-sama ya Pak Terima kasih. Dian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Dian tadi telah melakukan proses coaching ya pada hari ini ya. Iya Ibu. Jadi bagaimana hasil coachingnya hari ini Pak Dian? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu, nggak ada kendala tadi. Oke, terima kasih ya Pak Dian ya. Nah, setelah melakukan proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pasca observasi ya Pak Dian ya. Siap Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Nah, jadi setelah tadi kami melakukan proses coaching Bu, yang sudah tercapai tadi dan yang sudah saya lakukan itu, saya sudah melaksanakan yang namanya alur tirta. Seperti itu. Oke Pak Dian ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching pada hari ini? Nah, jadi proses coaching yang kami lakukan tadi, kalau menurut saya sih sudah bagus Bu. Jadi yang ingin saya inginkan ke depannya itu adalah bagaimana mendalami proses alur tirta lagi. Nah, agar kedepannya itu proses coaching itu dapat saya lakukan dengan lebih baik lagi. Keren sekali Pak Dian ya. Saya sebagai observer ya telah mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan. Setelah mengamati, menurut saya itu proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena sudah terdapat alur tirta. Yang mana ada tujuan. Menurut saya tujuan yang Bapak sampaikan tadi oleh coach sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian ada identifikasi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukannya itu harus menyenangkan. Kemudian juga ada rencana aksi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi coach tadi sudah memberikan pertanyaan yang dapat menggali ide-ide yang membuat coach tadi menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Coach juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Baik Pak Dian ya, menurut saya sebagai observer proses coaching yang sudah Bapak lakukan sudah sangat baik. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Semoga untuk kedepannya proses coaching yang Bapak lakukan menjadi lebih baik dan meningkat lagi. Ya, terima kasih juga Ibu Ros telah meluangkan waktunya menjadi observer pada kegiatan coaching kami hari ini. Terima kasih Pak Ibu Dian. Ros.